Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran saya yang pada hari ini kita akan membahas tema mengenai kurban dan akikah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Rahmawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, kurban menurut bahasa dari kata qoroba yang berarti mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nasr atau sembelihan, atau udhiyah, yaitu sembelihan atau hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya atau selepas salat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan juga 13 Dzulhijjah, yang dimana semata-mata untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dasar dalil berkurban. Dasarnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kemudian, untuk hukum kurban, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Apa itu sunnah mu'akkadah? Sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang ditekankan pelaksanaannya, atau sunnah yang dianjurkan pelaksanaannya, sebagaimana hadis Rasulullah, yang berarti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Al-Daruqutni. Jadi, melalui hadis tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kurban sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban. Kemudian, tabel hewan kurban. Jenis hewan kurban ada berbagai macam. Yang pertama ada unta, kemudian sapi, kambing, dan juga domba. Kemudian peruntukannya serta hewan yang berumur 5 tahun atau ke atas. Berlaku untuk 10 orang, yaitu hewan unta. Jadi, batas minimal hewan unta untuk berkurban adalah berumur 5 tahun. Kemudian untuk hewan sapi, batas minimal tahunnya adalah berumur 2 tahun atau ke atas, dan berlaku untuk 7 orang, sama seperti unta. Kemudian yang selanjutnya adalah kambing. Umur minimal kambing adalah 1 tahun atau ke atas, berlaku untuk 1 orang. Dan juga domba. Batas minimal hewan untuk berkurban
berumur 1 tahun dan juga berlaku untuk 1 orang. Jadi, kambing dan domba diperuntukkan untuk 1 orang setiap hewan kurban. Sedangkan sapi dan unta setiap hewannya diperuntukkan untuk 7 orang. Kemudian, kapan kita mengeluarkan kurban? Nah, kita mengeluarkan kurban yaitu pada hari raya Idul Adha. Kapan itu? Yaitu tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya setelah sholat Idul Adha. Atau bisa juga pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan juga 13 bulan Zulhijjah. Kemudian sunnah dalam berkurban. Yang pertama, disembelih sendiri jika muladi atau orang yang berkurban tidak mengambil atau memotong rambut dan kukunya sejak awal Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih. Kemudian yang kedua, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin yang masih mentahan dengan ketentuan sepertiga untuk berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan juga sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Kemudian, apa sih fungsi berkurban? Yang pertama, pengalaman dan pelaksanaan perintah Allah. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengikis sifat tamak. Yang keempat, menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia. Yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah akikah. Apa itu akikah? Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau yang biasa kita sebut sebagai bayi. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kemudian apa hukumnya? Sama dengan ibadah kurban, yaitu sunnah muakkad. Jika dinazarkan menjadi wajib. Kemudian waktu pelaksanaan akikah, yaitu pada hari ke-7 kelahiran anak, pada hari ke-14, hari ke-21, atau bisa dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kemampuan. Kemudian hewan yang digunakan untuk akikah. Yang pertama, untuk anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing. Kemudian untuk anak perempuan akikahnya menyembelih 1 ekor kambing saja. Kemudian ada hal-hal lain yang disyariatkan terkait akikah. Yang pertama, mencukur rambut. Yang kedua, memberi nama. Yang ketiga, mentahnik. Yang keempat, mengolesi kepala dengan minyak wangi. Kemudian hikmah akikah, yaitu bentuk takorub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya anak. Yang ketiga, menambah kecintaan anak pada orang tua. Yang keempat, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara. Yang kelima, mengandung unsur perlindungan dari. Yang keenam, merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang selanjutnya, memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dengan yang fakir. Kemudian mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia. Kemudian sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Dan juga ikut meningkatkan gizi masyarakat. Kemudian dasar hadis perintah akikah yaitu hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya setiap anak terikat dengan akikahnya, yaitu pada hari ke-7 disembelihkan hewan untuknya, diberi nama dan juga dicukur. Sekian
materi berkurban dan akikah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.